Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Raisa Amalia. Saya Mayang Wulandari. Saya Farida Nurhayati. Nah, jadi di sini kami melakukan presentasi berhubung karena salah satu dari kami tidak dapat bertemu. Jadi di sini kami memutuskan buat presentasi melalui via Zoom. Presentasi ini kami tujukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh guru Mapel Bapak Rajo. Nah, jadi kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi pada bab 14, yaitu membandingkan dan menyusun resensi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita bakal lebih dalam dulu nih, mengetahui lebih banyak apa sih resensi itu. Jadi, resensi adalah ulasan atau pertimbangan tentang isi buku, baik itu kelebihan ataupun kekurangan dari suatu buku. Namun tidak hanya terbatas pada buku, bisa juga pada karya-karya lain seperti film misalnya, atau mungkin musik. Nah, penulisan resensi ini bertujuan agar orang-orang lain yang belum mengetahui atau masyarakat lain yang ingin menonton atau ingin melihat karya tersebut mengetahui gimana sih review karya tersebut. Misalkan kayak kita mau nonton film, ada review mengenai filmnya, karyanya gimana, kurangnya di mana, baiknya di mana, sehingga kita tuh bakal tahu film ini tuh bagus nggak, rekomendasi nggak buat kita tonton. Gitu juga pada buku, apakah buku ini alurnya bagus, penokohannya gimana, temanya gimana, dan alurnya gimana. Nah, jadi pemberitahuan tersebut berisi penilaian terhadap kualitas dan informasi yang layak dan tidak layaknya karya tersebut untuk kita nikmati. Jadi, dan untuk diingat lagi bahwa karya-karya tersebut banyak banget loh, kayak yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Nah, jadi dalam resensi ini umumnya ada beberapa penilaian yang diambil, yaitu tentang informasi identitas karya, tentang yang diresensi, ringkasan isi, kepengarangan, dan penilaian yang nanti akan dijelaskan juga oleh teman-teman saya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi mengenai membandingkan dan menyusun resensi. Silahkan, Mayang. Yang pertama ada membandingkan isi resensi. Berdasarkan contoh di buku paket halaman 120-124, dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa adanya perbedaan antara resensi buku Koala Kumal dengan resensi novel Rindu. Jika dibandingkan, kedua contoh resensi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang terangkum dalam kolom di bawah ini. Unsur-unsur pada resensi 1 yaitu ada judul, identitas, kepengarangan, isi buku, keunggulan, dan simpulan. Sedangkan unsur-unsur pada resensi 2 ada judul, identitas, sinopsis, keunggulan, dan kelemahan. Sedangkan sistematika pada resensi 1 ada judul, identitas, kepengarangan, isi buku, penilaian, simpulan. Sistematika resensi 2 yaitu judul, identitas, sinopsis, serta penilaian. Kemudian isi resensi 1 lebih banyak mengulas unsur kepengarangan, unsur resensi yang digunakan lebih lengkap, namun hanya sedikit mengulas isi buku. Sedangkan isi resensi 2 lebih banyak mengulas sinopsis cerita, unsur resensi kurang lengkap, dan tidak dilengkapi dengan simpulan yang menyatakan layak tidaknya buku dibaca atau dimiliki. Kebahasaan pada resensi 1 terdapat penulisan kalimat yang tidak baku seperti kalimat 5 paragraf pertama dan kalimat 2 paragraf kedua. Kesalahan penulisan judul buku Koala Kumal, Kambing Jantan tidak dicetak miring. Penggunaan kata berubah dan tapi kurang tepat, seharusnya perubahan dan tetapi. Penulisan kata ngefans tidak tepat, seharusnya ngefans. Sedangkan kebahasaan resensi 2 terdapat beberapa kalimat tidak baku, kalimat 2 dan 3 di paragraf 1, dan kalimat 3 paragraf 4. Ketidaktepatan tanda baca seperti sebelum kata yakni tidak didahului kata koma. Selanjutnya ada kesalahan penulisan kata musola seharusnya musala. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada yang kedua, yaitu menyusun sebuah resensi. Silahkan, Farida. Menyusun sebuah resensi. Pada kedua contoh tersebut, unsur-unsur itu urutannya tidak sama, termasuk kelengkapannya. Hal ini bergantung pada gaya penulis resensi
presentator. Berdasarkan unsur-unsur pada kedua contoh tersebut, kita dapat menyusun resensi buku dengan sistematika berikut. 1. Judul resensi. Judul resensi merupakan urutan pertama, tetapi penentuannya dapat dilakukan setelah resensi selesai ditulis. 2. Identitas buku. Identitas data publikasi buku yang dia penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, harga buku, dan sampul buku jika perlu. 3. Sinopsis buku. Setelah menampilkan identitas seorang presentator, dapat mulai menulis resensi dengan menampilkan ringkasan isi buku atau sinopsis. Dengan sinopsis, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai isi buku tersebut sehingga ia mempunyai landasan penilaian terhadap buku yang akan ia baca. 4. Jenis buku. Presentator perlu mengelompokkan buku yang diresensinya, apakah termasuk buku fiksi atau non-fiksi. Oke, lanjut yang kelima ialah kepengarangan. Jadi kepengarangan adalah tentang latar belakang penulis. Buku yang diresensi perlu dijelaskan apabila resentator mengetahuinya karena akan menambah daya tarik bagi pembaca. Lalu yang keenam ialah penilaian. Unsur-unsur yang dinilai meliputi bagian yang paling menarik perhatian. Contohnya seperti pada buku yaitu tampilan fisik, isi, bahasa, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Namun jika kita melakukan resensi pada film atau yang lainnya itu akan menyesuaikan. Lalu yang terakhir ialah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pada resensi buku ialah simpulan berisi sugesti kepada pembaca dengan pertimbangan-pertimbangan. Apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa cara mengenai kita bagaimana sih cara menyusun resensi tersebut. Untuk diketahui lagi teman-teman bahwa kalau dalam menyusun resensi ini tidak hanya terpaku pada yang seperti yang saya dan teman saya bacakan tadi, karena hal tersebut bisa jadi fleksibel di mana misalkan kita membahas resensi selain buku yaitu seperti film dan musik, dan itu akan menyesuaikan bagaimana urutannya dan bagaimana isi yang akan kita masukkan. Tapi intinya adalah bahwa di resensi tersebut memuat mengenai apa aja yang ada di dalam karya tersebut, apa aja kekurangan karya tersebut, apa aja kelebihannya. Intinya singkatnya adalah kalau yang kita ketahui kayak di zaman sekarang tuh review mengenai hal tersebut. Nah, itu tadi adalah presentasi singkat kami mengenai membandingkan dan menyusun resensi. Sekiranya hal tersebut dapat membantu teman-teman dalam melakukan penyusunan resensi mengenai materi pada bab 14 ini. Nah, jadi sekiranya kalau teman-teman mempunyai pertanyaan yang masih kurang jelas atau mungkin ada suatu hal yang ingin ditanyakan lagi dari presentasi kami ini, kalian bisa menanyakannya nanti di komen di bawah. Mohon maaf jika saya dan Farida serta Mayang salah-salah kata dalam mempresentasikan hal ini. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.